Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik dan hidayah, petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di dalam langgar atau musalla Nurul Falah, cahaya keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kita di dalam ini langgar atau musalla melainkan supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mudahan kita beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kembali kita meneruskan pelajaran di dalam kitab Idahu Asrari Ulumil Mukarrabin yang dikarang dan disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Ad-Da'i ilallah As-Sayyid Al-Habib Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Aidarus rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Beliau masih membicarakan tentang akan macam-macam dan beraneka ragam perkara-perkara yang memiliki keterkaitan dengan hawa, atau yang lebih sederhana kita paham dengan istilah hawa nafsu, atau lebih sederhana lagi bisa diartikan dengan suatu keinginan. Ada kalanya keinginan ini timbul daripada syahwat, dan ada kalanya keinginan ini timbul menyertai ketika seseorang sedang marah atau dikuasai oleh emosinya. Dan pada sisi yang lain, hawa merupakan sesuatu ujian atau sarana yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita sebagai manusia. Manusia yang beriman, yang meyakini ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sekalian kehidupan. Ada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para nabi dan rasul. Ada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita sebagai umat yang paling mulia dari nabi yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita meyakini dan mengimani pula hawa nafsu adalah menjadi alasan seseorang hawa nafsu juga menjadi alasan seseorang bisa menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu mengontrolnya, mampu mengarahkannya, menggunakannya ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan
ketika seseorang mujahadah melawani akan hawa nafsunya, khususnya ketika dikuasai amarah, padahal dia mampu untuk meluapkannya, dia mampu menampakkan akan emosinya. Misalnya dia seorang guru terhadap muridnya, dia seorang atasan kepada bawahannya, dia seorang orang tua kepada anaknya, dia mampu untuk mengeluapkan akan emosionalnya. Tetapi ketika dia melatih diri menahan akan hawa nafsunya, kemudian dia mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fahadhihi ablagul a'mal wa hiyal a'malul lati tukhrikul hujub wa tusilul abda ila rabbih bisur'ah. Ini adalah ibadah yang paling besar. Jadi menahan emosi pada waktu yang memang kita mampu untuk meluapkannya, mampu untuk mengeluarkannya, mampu kita tahan, mampu kita mengontrolnya. Nah, ini kata beliau ibadah yang besar. Bahkan ini salah satu jalan yang mempercepat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini suatu jalan kita mampu untuk dapat merobek segala dinding yang menghalangi kita dari dapat memandang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, antara hamba dengan Tuhannya itu tidak kurang daripada 70 dinding. Bahkan lebih yang menghalangi seseorang tidak mampu memandang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat dinding, meninggalkan kewajiban dinding, bahkan amal saleh pun juga bisa menjadi dinding. Kebaikan pun bisa menghalangi seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hijabun nuraniyun, dinding daripada cahaya. Kada mampu kita mengenali jalan itu tidak mampu. Kita saja rajin biasanya rahatan nyetir pas posisi arah tujuan kita ini ya kita berbetulan dengan matahari silau. Makanya dibikinkan di atas kaca itu kan penutupnya. Jadi ketika terasa silau turun kan. Berarti cahaya juga bisa mendinding. Nah, di antara sesuatu yang bisa merobek dinding-dinding yang menghalangi seorang hamba daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menahan emosi, menahan amarah. Kenapa dia menahan amarahnya? Muamalatan ma'allah. Karena dia sedang bergaul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan bergaul dengan hawa nafsunya. Bukan bergaul dengan kehendaknya. Tetapi dia sedang bergaul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Dulu kita juga pernah ceritakan ketika dia berperang, berduel dengan orang kafir. Sangat dahsyat peperangan dengan orang kafir tersebut, menghabiskan waktu yang cukup banyak. Ketika musuh sudah terjatuh ke tanah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapatkan kesempatan yang sangat mudah untuk menebas leher orang kafir tersebut. Ketika dia kepingin mengayunkan pedangnya memutus daripada lehernya, tiba-tiba orang kafir tersebut melempar kotoran ke wajah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, membuang kotoran dari mulutnya atau membuang ludahnya ke wajah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali bertahan dan meninggalkannya. Tidak jadi menebas, memanggal lehernya, tidak jadi. Rupanya ada salah seorang sahabat
memperhatikan pekerjaan Sayyidina Ali. Dihampirinya, ya Ali, wahai sepupu Rasulullah, wahai minantu Rasulullah, saya perhatikan engkau sejak lama bertarung dengan orang kafir tersebut. Ketika engkau sudah dapat kesempatan kita untuk membunuhnya, kenapa engkau tinggalkan begitu saja? Kata Sayyidina Ali, ketika aku mengayunkan pedangku, dia melemparkan kotoran mulutnya ke wajahku. Fasarat hawa. Kemudian fasarat ghadabi minal hawa. Kemudian menggodak rasa emosiku, amarahku yang didorong daripada hawa nafsu. Aku tinggalkan. Hawa nafsu aku berbicara, bunuh lagi. Penggal lagi lehernya. Kenapa? Dia membuang kotoran ke wajah. Hawanya, nafsunya berbicara. Kata Sayyidina Ali, enggak. Saya tidak menggunakan pedangku kecuali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang-orang saleh terdahulu. Dia berjalan sesuai keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan keinginan daripada hawa nafsunya. Wa hadzal maqam huwa matlubul abdal wa umdatul khullas minar rijal. Ini makam, ini kedudukan melawani hawa nafsu, mengalahkan emosi yang ada dalam dirinya, adalah matlubul abdal wa umdatul khullas minar rijal. Artinya mereka para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencapai makam yang tinggi kecuali mereka telah mampu mengontrol emosi mereka sendiri. Makanya sering kan kita dengar daripada mereka para alim ulama, ciri khas daripada para aulia itu dua. Pemurah dan tidak pemarah. Itu ciri khas mereka. Kenapa jadi tidak memarah? Mereka, ciri khas mereka adalah menahan. Bukan sekedar menahan, tapi itu menjadi sajiyatuhum. Tabiat mereka lemah lembut. Tabiat mereka kasih sayang. Haitsu la yabqa lil abdi ma'a rabbih iradah, fa hadza huwal abdu hakikah. Sekira-kira tidak tertinggal lagi bagi seorang hamba di hadapan Tuhannya oleh sedikit pun daripada makna iradah. Mereka orang saleh itu kada berisi kehendak. Kehendak mereka adalah menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada istilah kata dalam kitab Risalah Qusyairiyah, as-sufiyu ibnu waqtih. Bermula orang yang ahli dalam ilmu tasawuf, mereka adalah ibnu waqtih, anak daripada waktunya. Jadi anak dari waktunya. Maksudnya dia berjalan sesuai tuntutan waktu. Tidak punya keinginan. Tidak punya kehendak. Atau bahasa yang sangat sederhana, dia mengutamakan tuntutan keadaan daripada keinginannya sendiri, daripada tertib kehidupannya sendiri. Contoh misalnya, kita punya tertib jam ini misalnya baca Quran, misalnya jam 2 siang baca Quran. Atau kita misalnya jam 2 siang jam tidur atau istirahat. Misalnya. Jadi saya ada tamu datang. Tetap dia melayani tamu. Kenapa? Karena dia berpikir yang mendatangkan tamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia sedang asing baca Quran, ada tamu aja kita dilepasnya. Dia berjalan sesuai keadaan tuntutan waktu. Ada orang minta tolong, ditolongnya. Ditinggalkannya pekerjaannya dan lain sebagainya. Kemudian
Wal hawa'u sirrun ajibun wa huwa fununun syatta. Faminhu syai'un ya'allaku bil insan, faminhu syai'un yu'allaku bil insan fayusibuhu halatan syabihatan bil junun. Adapun beliau kembali menerangkan yang dimaksud dengan hawa adalah sirrun ajibun, rahasia yang elok, rahasia yang luar biasa di dalamnya. Wa huwa fununun syatta. Yang namanya hawa ini kalau dipacahkan kata beliau memiliki bahagian-bahagian yang beraneka ragam. Kalau diperdalam keterangan penjelasannya ya bermacam-macam. Bentuknya, pembahagiannya. Ada lagi di antaranya sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Ketika seseorang mengusahakan untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, itu menjadi halatan syabihatan bil junun. Seseorang itu bisa berada di posisi seperti orang yang gila. Maksudnya kan kalau seseorang tuh sudah menginginkan sesuatu, dikuasai oleh hawa nafsunya, tidak ubahnya kata beliau seseorang yang sudah hilang pola pikir dan akalnya. Syabihatan bil junun, mirip dengan orang yang gila. Beliau tidak mengatakan gila, tidak, tapi syabihatan bil junun, itu mirip keadaan orang yang gila. Tidak sadar lagi ialah ketikanya dikuasai keinginan. Halal, haram, yang penting keinginan sudah. Dia tidak memikirkan ini, itu dan lain sebagainya. Fatara min haula'il masyayikh asy-syahah al-musannin qad ughru bi jam'il mal. Fatara ahaduhum kal majnun bima yuhawilu li'annahu la ya'ti asya mustaqbihah tuzhibu dinah wa muru'ah wa yasiru dusatan bainan nas wa huwa la yuhsu bidzalik lima qad askarahu min nashwatil hawa. Dan engkau kata beliau mungkin juga pernah melihat atau dalam artian mengetahui habar. Kan melihat itu bisa diartikan dengan mengetahui. Karena kita akan menjadi tahu dengan menggunakan mata. Kan mata ini alat untuk mengetahui. Fatarah, dan engkau melihat, maksudnya engkau mengetahui. Daripada orang-orang masyayikh. Misalnya ada sebahagian ustadz, ada sebahagian tuan guru atau orang-orang terdahulu qad uguru bi jam'il mal. Ada seseorang itu je kita tertipu dengan pola pikirnya yang dipikirkannya harta dan harta. Yang dipikirkannya cuman usaha. Tidak hanya kita orang awam, kadang-kadang orang yang berilmu juga ada yang demikian. Fatara ahadahum kal majnun bima yuhawiluh. Kadang-kadang kita melihat, kata beliau memperhatikan. Ada seseorang tuh di dalam mencari sesuatu yang dia inginkan, itu seperti orang yang hilang akal dalam segala mencari cara. Tidak memikirkan lagi mana yang baik dan mana yang tidak. Yang penting dapat sudah. Yang sehingga caranya itu menghilangkan nilai keagamaan yang ia miliki dan menghilangkan akan kehormatannya. Ingat dulu yang kita ceritakan, ada orang bercerita dengan kita. Selesai ceramah, kita tidak menyebut siapa orangnya, di mana tempatnya, itu tidak dihajatkan. Tapi ini kejadian nyata.
Kejadian nyata. Ada seseorang selesai ceramah, kemudian selesai masuk ke mobil, kemudian dia membuka aja kita isi amplop. Setelah dibuka, ternyata isinya cuma 300 ribu. Lalu si penceramah ini kembali ke tempat acara, ke panitia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar guru? Ada nota tinggal kah, HP kah atau apa? Jasidin kada, lengkap aja semuanya. Tapi mohon maaf Jasidin, ini amplopnya isinya kurang. Tolong tambahiakan. Kenapa guru jadi tambahiakan? Aku Jasidin mobil rental. 300 ribu aja nyewa mobil apa desanya. Ya. Jadi mun isi 300 aja nyewa mobil, belum lagi nukar minyak takur guru. Belum lagi upah ceramah. Rupanya ceramah mencari upah. Ini adalah perkara asya mustaqbihah, perkara yang kotor ya. Dia menjual je kita nilai-nilai keagamaan dengan harta benda dunia. Itu namanya menghilangkan muru'ah, kehormatan. Kalau kita tidak sanggup misalnya menerima apa adanya, lebih bagusnya kita jalan betis atau berkendaraan daripada aja kita untuk penampilan. Nah, ada yang demikian. Patara ahadam kal majnun fi ma yuhawilu. Engkau melihat sebahagian mereka seperti orang yang hilang akal. Jakanya dia berpikir malu dia. Supannya lah. Kita guru juga pernah undangan cukup jauh aja kita, tapi hati daerah kita Amuntai juga sembahyang hajat orang berangkat haji ya lah, hendak berangkat haji. Sekalinya balik ke rumah buka amplop kosong ya. Kadang membuliki kita ya, bukan guru beda-beda sinda juga, supan kita membuliki. Nah kira-kira tambah huruf sako kayak amplopnya. Kira-kira nang kosong ada, nang berisi ada. Lah nukar misalnya sekali dua buting nukar jalan ya lah. Jurang misalnya 100 500 1000 3 buting jurang misalnya nukar 1000 ya lah. Jadi sebuting berisi 2 kosong. Pas tanjulung nang kosong pian kada paling kita. Tapi alhamdulillah sini bulik haji dapat gamis ulun dia. Kira-kira jelo sini sadar sakwatan apakah ya kalala. Anak guru aja ada hadiah gamis bawaan Makkah aja. Rendah kita biarnya kita. Kan niat kita mengabulkan hajat orang lain, menolongi orang meminta kita tolong. Makanya ujar ulama kita, guru-guru kita. Yang namanya kita sebagai ulama ini tidak ubahnya sebagai seorang pembantu, ya. Tidak mulia. Kita sebagai guru, sebagai ulama tidak ubahnya seperti seorang pembantu. Guru datangiakanlah inggih pun. Guru pian kawalah kena hari anu habis asar, inggih pun. Coba lihat. Jadi kita ndak ubahnya jadi zaman lagi karena alhamdulillah maaf guru lah ya kada jadi habis asar undur ke besok inggih pun lah. Jadi kita tak ubahnya sebagai pembantu kalau hakikatnya. Jurang diundur inggih, dimajuakan inggih je. Jurang kada jadi iya inggih je. Maaf guru aja ada halangan kada jadi nah. Ya inggih je. Kita pembantu khuddam, penerus perjuangan Rasulullah, pembantu aja kita. Jadi kadang merasa mulia ya lah, membantu. Makanya kita sedih bin keingatan je kita ya. Pernah diantara manakib riwayat kemuliaan daripada guru kita Sayyidil Habib Umar, pernah kita dapat riwayat beliau kan di pesantren Daruz Zahra, ada pesantren putri khusus perempuan Darul Zahra. Kalau untuk putra kan Darul Mustafa.
Pernah waktu itu setelah sembahyang subuh, kemudian hisah pertama, pelajaran pertama, waktu itu ada seorang santri aja, kita turun ingin ada hajatnya, kemudian lewat tangga melihat ketemu salah satu seorang putri daripada guru kita Sayyid Umar. Waktu itu dia megang perutnya. Jadi si santria tadi nanya, kenapa pian wahai putri guru kami duduk di sini? Sambil ngutip perut, ujar inya, ulun lapar. Jernang santria tadi, biar makan hapian bedahulu. Kami tuntung belajar dulu satu pak lah, belajar dulu, habis sembahyang subuh belajar, baru istirahat. Nah istirahat itu jam makan. Jernang, pian makan je bedahulu kada apa? Apa jawaban sang putri tadi? Kami ujar abah kada boleh makan bedahulu. Kenapa gara? Maka ini pesantren pian lain. Ini pesantren putrinya Rasulullah, ngarannya gin Darus Zahra, rumah Fatimah Az-Zahra. Kalau Darul Mustafa itu ya Nabi, ini rumah Nabi. Adapun abah itu cuman pembantu. Ujar abah, pembantu bolehlah makan bedahulu. Coba lihat. Kada mau makan pian mahadang santriyah makan hanya seorang tuntung santriyah makan hanya keluarga sidin makan. Ujar abah, kami cuman pembantu. Apakah pembantu boleh makan bedahulu? Jawabannya tidak. Mudah kita dapat berkat orang-orang saleh ya. Jauh lagi nagih itu ya. Nah kemudian, jadi orang yang mana dikuasai oleh hawa nafsunya itu patara ahaduhum kal majnun. Kau melihat salah di antara mereka seperti orang yang hilang akal. Arti hilang akal atau kayak orang hilang akal, dia tidak berpikir ya. Seandainya dia berpikir, seandainya saya kembali meminta tambahan kekurangan, hilang harga diri ulun, rendah kehormatan ulun, seandainya dia berpikir tidak mungkin dia kembali pian untuk minta tambahan. Tapi ya pola pikirnya hilang. Nah, makanya kan orang gila, hilang akal. Artinya waktu itu dia tidak pikir. Akhirnya mengorbankan harga dirinya. Wa yasiru ahdusatan bainan nas bujurbian. Jadilah perbuatan ini pemandiran bibir manusia. Guru nyambet ya lah. Nang pamulaan tuan rumah berkisah lawan si A berkisah ke guru kan sampok pandir kada. Wa yasiru ahdusatan bainan nas sambati urang kita biar. Sambati urang ya lah. Gibah guru yang mengoyai orang tu bujur, tapi seorang juga nang salah dulu ya. Makanya ajar abah guru sekumpul sin mamadahi jangan sampai nakai sin bahasa kita ini bahasa dalam murid ya lah, jangan sampai nakai gara-gara kita orang lain berbuat dosa. Memang orang lain ngoyai kita dosa. Memang orang lain menyebut keburukan kita dosa, tapi kita yang jangan berbuat yang buruk. Kita jangan berbuat maksiat, kita jangan berbuat yang tidak baik. Kalau kita berbuat buruk, berbuat yang tidak baik, itu menjadi penyebab orang lain berbuat dosa. Jadi salah siapa? Kita salah, orang memang juga salah. La yahissu bidzalik. Kadang-kadang kita merasa, kada sadar pada salah. Wah, kita paling ini guru supaya masyarakat tuh paham. Lah, beda lagi ya kita. Dah boleh. Masing-masing itu punya posisi ya kita, punya posisi. Lima kat askarahu min nashwatil hawa. Kenapa dia tidak sadar itu adalah sesuatu yang keliru? Karena sesuatu yang sudah membuat dia mabuk karena tipu daya dorongan hawa nafsu. Dia kada sadar dia sedang menjual agamanya dengan dunia.
Dia kada sadar sedang menjual harga diri akhiratnya dengan perkara yang fana. Wa kadza haula'i alladziina yugharruna bisuwaril hisan wa sya'nuhum at-ta'asyuk wa hadza yatawalladu 'alaihim minal faragh wa rakhawatin nafsi wa qad ta'ridu li ahadihim fi ishkihi halatan tushbihul junun yazulu ma'ah at-tamyiz. Dan ada juga begitu pula sebahagian orang yang tertipu dengan rupa yang elok, rupa yang cantik ya, atau wajah yang tampan. Artinya penampilan. Ada seseorang itu juga jika kita mengutamakan penampilan. Suka ingin dipandang orang baik, suka ingin jika kita dilihat orang bagus. Tapi sebenarnya bukan dilarang, Ben. Berarti kita boleh guru supaya dilihat orang bagus. Enggak dilarang ya kita. Yang dilarang itu ketika seseorang menjadikan beban bagi dirinya sendiri. Karena mencari penampilan di hadapan manusia, dia kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak benar di dalam agama. Atau mengerjakan sesuatu yang menjadi beban bagi dirinya sendiri. Maksudnya gara-gara penampilan akhirnya aja kita hakun mengambil barang itu misalnya dalam makna minjam dulu. Nah, yang penting penampilan, atau berhutang dulu, yang penting dilihat kawan bagus. Wah, penampilan dan lain sebagainya. Wara hutangan wara. Ini hawa nafsu, ya, hawa nafsu. Makanya ada di antara guru-guru kita bahasa sederhananya bagus menasihati. Nah, Presiden, hidup jangan talalo laju, nak Presiden. Bahasanya sederhana, biar maknanya dalam. Hidup nakai jangan talalo laju. Ngalir aja kita seadanya. Siapa ada rezeki seorang itu yang dimanfaatkan, itu yang digunakan. Nah, jangan terlalu maju. Atau ada modal sedikit itu aja yang diputar. Wah, menemutarna ada guru aja lambat sugih. Jujur lambat sugih tapi pikiran kadada. Mun kita pun bermodal misal terlalu ganal berhutang ke sana kamari, baik usaha kita berhasil biar. Yang dikhawatirkan ini kada berhasil. Pas kita meninggal menanggung beban ya kita. Ada sebagian manusia yang mengutamakan penampilan. Dan ini juga ada yang demikian. Tushbihu halatal junun, sama orang yang seperti ini. Ada sebahagian orang yang sifatnya seperti orang yang hilang akal. Kenapa beliau katakan hilang akal? Dia ketika dikuasai keinginan dia tidak pikir panjang, Ben. Padahal misalnya mohon maaf misalnya ayalah pemasukannya tidak sesuai dengan pengeluaran. Yang diturutinya hanya penampilan temannya, jirannya, tetangganya. Dan dia tidak memikirkan, tidak menghitung seapa pemasukan daripada usahanya sendiri atau pasangan hidupnya sendiri, baik suami atau istrinya sendiri. Tidak dia sesuaikan dengan pemasukan akan pengeluarannya. Dan atitus bihul bil junun, menyerupai orang yang hilang akal. Kalau dia punya akal, kalau dia berpikir, tidak mungkin dia memaksakan kehendaknya sendiri. Memang bujur istilah orang bahari menyasal itu kada depan nang bedahulu ya. Pasti tadu di. Sudah kejadian dah hanya nyasal. Sudah aja kita pas aja kita tertimpa tangga baru menyasal. Mudahan kita selamat daripada penyesalan dunia sebelum penyesalan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Di akhirat ingin banyak orang namanya nyesal ya. Makanya hari akhirat itu disebut dengan yaumul hasrah. Yaumul hasrah. Hari kiamat atau hari akhirat itu dinamakan dengan hari penyesalan. Kenapa? Karena semua manusia di kala itu semuanya menyesal. Sabarataan menyesal. Nang ahlul ibadah gin nyesal, apalagi nang kada beribadah. Nang cangkal beramal saleh gin menyesal, apalagi nang kada sing amalan. Nang orang ahli taat gin menyesal, apalagi orang maksiat. Aja kayak ini sekalinya banyaknya pahalanya sembahyang sunat aja tahu ku banyaki semalam menyunat. Ada seorang menyunat dah. Ya tahu ku banyaki semalam. Aja gananya pahala nuntut ilmu sekalinya membuat aku kumpul lawan guru pulang dalam surga. Kemudian masuk surga sebaratan. Nya tarait ya lah silsilahnya tarait. Pian mengambil berkat guru-guru, ngambil berkat guru-guru aja ya kan sama. Jadi seakan-akan kalau pian umpat guru, guru umpat guru-guru, guru ngaling nyambat paguruan guru juga ya lah. Berarti pian samutur turun paguruan guru juga bahasanya. Tarait. Makanya ujar ulama Allahumma rabbutna bihablin la yanhal. Ya Allah Ta'ala ikatkan kami dengan guru-guru kami dengan ikatan yang tidak akan pernah terlepas sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Nanti ikatan nang kada pacang lapas sampai hari kiamat. Bahkan ada batah mun kita kada mengaku ini itu, tapi kita yakin guru kita ya. Yakin ulama kita. Artinya kita nang paling jurang nang paling ujung gin muati itali ta buat dia juga biar. Dan selamat sabaratan. Amin. Sawat nang orang ahli ibadah menyesal apa lagi nang kada. Majak tahu aja main teh kawan mah tingginya kawan kita kumpat semua ngaji. Kami teh kawan tinggi. Aku miti orang lalu aja. Di kita dan lain sebagainya. Nah, jangan saja ada penyesalannya lah. Nah kemudian yazulu ma'ahatamizu kan arti orang menghilang akalnya kada kaum beda akan lagi mana baik mana yang lebih baik mana bagus mana yang lebih bagus atau ini baik tapi tempatnya tidak baik tidak bagus atau waktunya belum tepat. Nah, jangan dipaksakan karena orang yang cerdas pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu yang baik itu akan menjadi baik apabila waktunya tepat dan tempatnya sesuai. Kemudian wa yufsidu ma'ha ra'yuh fayatil qaba'ih wa huwa la yuhissuha. Bila orang itu sudah dikuasai hawa nafsu dan itu akan merusak pendapatnya sendiri. Merusak pendapatnya sendiri. Kadang-kadang yang ia usulkan pun atau yang ia rencanakan pun ia juga rusak. Kenapa? Ia sudah dikuasai hawa nafsu. Keinginan inya itu yang merusak susunan tata cara atau rencana yang dia atur. Ya sudah dorongannya nafsu sudah. Fayatil qaba'ih maka dia mendatangi atau mengerjakan yang tidak baik wa huwa la yuhussuha dia kada sadar. Lima kad ghalab alaihi min nasyatil hawa karena ini sudah dikuasai hawa nafsu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair kata beliau ghatti hawaki wa ma alqa ala basari. Seseorang memandiri akan hawa nafsunya. Ghatti hawaki artinya tutupi hawa engkau seorang tutupi. Jangan sampainya menguasai diri engkau pribadi. Jangan sampainya menguasai kita. Wa ma alqa ala basiri. Dan apa-apa nangnya apa-apa yang aku lempar atas wa ma alqa ala basiri dan apa yang dia lemparkan atas pandangan mataku. Maksudnya harus berpikir, gunakan akal sehat, gunakan pandangan
dengan seksama, jangan sampai gerak-gerik kita dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu tutupi, kalahkan, lawan, mujahadah. Na'udzubillah min madarrati hadhil umur, dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kemudaratan ini perkara. Mudah-mudahan kita selamat sebarataan daripada tipu daya hawa nafsu. Jangan sampai kita kadang hawa membedakan mana yang benar untuk kita ikuti, mana yang salah untuk kita jauhi. Kemudian wa'lam, ketahuilah ala engkau anna lihadhil halah sultanan ala nafsi wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan umur panjang, Allah sehat, senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma baghina bidin wa lana tawil. Allahumma ya muhawwil ahwal hawil ahwalana illa asanil hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.